Halo Jebretim, gimana tengah pekannya nih? Merasa cukup terhiburkah dengan pertandingannya Champions League? Tapi kalau gue rasa yang cukup terhibur ini adalah Rizal ya. Yang baru follow-followan sama gue. Cie. Alah, Gimana Rizal terhibur? terhibur, at least gak sakit hati lah, Nggak sakit karena gak ikutan main kan kebetulan Iya. Liverpool ya. Lo bercanda, dia merahnya beneran kan? Karena emang gak ikutan main. Merahnya beneran nih. Nanti dia bawa perasaan. Deg-degannya beneran, Langsung jangan gitu sayang nih. dia Teti. Jangan, Baru jangan. follow-followan. Jangan. Iya dia. Ngomong apa? Ih Pak Haji, mentang-mentang sepatu baru ya diangkat terus. Skena, Gila. duduknya skena langsung. Tapi kalau ngomongin tadi malam ya, ada dua tim kalah, tim gue sama tim Aldi. Tapi yang tim Aldi tuh kayaknya nggak ada di headline mana-mana. Nggak. Rame di timeline. Biasa. Karena pasti tim gue yang akan dibully, tapi karena memang permainannya yang layak untuk dibully dari berbagai individual error. Tapi kita nggak akan bahas dari sana dulu, karena kita akan terbang ke Italia untuk membahas pertandingan antara Napoli versus Real Madrid, di mana Madrid sempat kesulitan, tapi akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan cukup meyakinkan. Kita akan bahas dari kipernya dulu deh. Kepa punya andil nggak menurut lo dari gol pertama Napoli, di mana dia harusnya bisa berbuat lebih baik, tapi ya di satu sisi dia di beberapa save lainnya cukup krusial gitu kan? Ya gue sepakat kalau dia punya andil dari segi kebobolannya, tapi overall sebenarnya permainan dia cukup bagus secara overall karena banyak save-save dia yang juga signifikan yang gue bilang menyelamatkan Madrid dari hasil imbang atau bahkan kekalahan gitu. Walaupun kalau dibilang Madrid dominan banget pun enggak juga, karena Napoli tetap beberapa kali bisa nyerang dan duel-duel Osimhen ternyata bahaya banget juga, nggak cuma pace tapi dari segi duel dia juga bahaya. Tapi balik ke Kepanya lagi, gue rasa Kepanya dari segi gol pertama itu error banget, dan ini yang seperti gue bilang, gue nggak terlalu percaya sama kiper ini untuk sebagai pengganti dari seorang Thibaut Courtois. Karena gimana pun dia ini terlalu error prone kalau gue bilang, terutama dalam segi dia deal with crosses ya, utamanya dari segi crossing dia tuh kelihatan lemah banget, dan juga dia nggak bisa mimpin di lini belakang itu di kotak penalti kalau crossing itu terlalu lemah. Jadi gue bilang untuk seorang pengganti Courtois ini gue rasa akan jadi musim yang sangat panjang bagi Real Madrid. Jelas nggak ada keraguan kalau dari segi shot stoppingnya, dari segi build up-nya mungkin kadang bagus, kadang jelek. Tapi gue rasa dari segi crossingnya, gue rasa dia bisa jadi sangat menderita. Kayak contohnya lawan si Atletico, itu kan crossing juga beberapa kali kayak expose banget. Tapi untuk match tadi malam gue rasa sayang banget ya, karena sebetulnya Real Madrid sendiri di musim ini kan punya kelemahan di 15 menit atau 20 menit pertama pertandingan. Biasanya mereka switch off, udah jadi habits lah bagi mereka, jadi kebiasaan. Dan di malam tadi sebenarnya bisa diatasi itu. Habitnya udah mulai hilang dalam beberapa pertandingan terakhir. 15 menit awal Real Madrid bisa terhindar dari situasi berbahaya dan sebagainya. Tapi harus dibayar mahal dengan blunder konyol dari seorang Kepa dan menempatkan Real Madrid dalam situasi yang sama sekali nggak perlu, gue bilang. Tapi kalau ngomongin soal pengganti kan pasti ya susah untuk mencari pengganti seorang Courtois, apalagi dia dipinjam dari Chelsea dengan ya, ibaratnya gratisan gitu kan. Ya what do you expect dari kiper pengganti yang memang nggak ada yang bisa gantiin Courtois kecuali lu bayar mahal gitu kan? Bentar, blunder konyol kayak gimana lo maksud? Deal, dia nggak perlu, kalau lu mau keluar dari area lu, pastiin lu menang untuk duel, gue rasa. Tapi dia nggak duel. Habit seorang kiper saat cross, yaitu dia punch the ball. Tapi itu nggak udah kena tadi gambling, malam. kiper ada yang gagal, ada yang berhasil. Itu udah natural habitnya kiper seperti itu. Bukan blunder konyol, ada yang kadang berhasil, kadang enggak. Itu buat gue itu basic seorang goalkeeper. Mungkin komunikasi dengan back juga kurang tepat. Tapi abis begitu gagal, di mana si Kepa langsung ke posnya lagi. Banyak kiper yang begitu kalah panci, mukul bola, dia jatuh, dia kehilangan pos, tapi Kepa langsung tutup cover. Akhirnya kesundul sama backnya juga kan. Dan adanya Kepa semalam, berapa save-nya? Luar biasa bagus. Kita lihat tadi datanya, statistiknya, XG-nya Napoli ini lebih besar. Dan banyak sekali juga save-save dari Kepa ini luar biasa. Apalagi dengan kondisi back seperti itu. Back Madrid ini, wah udah kacau banget, gampang banget ke expose-nya. Ya kalau lu compare sama backnya Napoli ya sama-sama gampang ke expose. Karena si Ostergaard sama si siapa namanya itu satu lagi dari Brazil yang dari bukan Yang golin ini, yang duel awalnya. Red Bull juga tuh dibeli Red Bull. Itu juga kurang bagus. Apalagi semalam golnya itu rata-rata dari sisinya si Ostergaard akhirnya ke kanan. Kayak golnya si Vinicius dari situ juga, gol solorannya dari si Nathan juga, golnya dari si Bellingham juga, dan juga gol jarak jauh dari Valverde. Semua dari sisi sebelah kanan atau sebelah sisinya si Ostergaard. Kalau soal Kepa sendiri, apalagi dia datang dengan cap sebagai backup atau pengganti sementara dari Courtois. Ini Courtois, world the best goalkeeper mungkin saat ini. Apalagi kalau compare sama Onana, compare sama kenapa ketawa? Onana, lanjut dulu. Onana belum. Onana, terus juga kipernya Atletico, ya terus bagus, kiper luar biasa kan. Dan nggak gampang juga untuk menjadi backup seorang Courtois. Dan buat gue Kepa sejauh ini ya cukup
cukup oke. Tadi lu bilang juga sebenarnya dia bisa menghindari Madrid dari kekalahan. Ya. Buat gue udah bagus banget, dan kalau buat gue dia nggak begitu banyak andil dari gol pertama karena ini natural habit seorang goalkeeper. Dia coba untuk punch, sayangnya gagal, tapi dia langsung tutup dengan dia kembali ke posting kembali. Tapi kalau ngomongin Kepa, itulah namanya kiper bisa berbuat kesalahan, tapi di pertandingan ini juga dia banyak bikin save yang membuat Madrid terhindar dari kekalahan. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana heroiknya seorang Bellingham, nggak cuma di Liga, tapi di Liga Champions pun dia bisa menunjukkan bahwa dia di Eropa nggak gugup ketika membela panji Real Madrid yang memang harusnya biasanya main-main Inggris sih ketika membela Madrid butuh waktu berapa lama, dan dia dari awal bahkan Liga Champions pun bisa nyetel. Walaupun menurut gue unik nih pemainnya, badan besar, kelihatannya kayak gresek-grusuk, tapi bisa lewat meliuk-liuk dengan kakinya. Sebenarnya lo melihat apa yang bisa dieksplor dari seorang Bellingham buat Ancelotti gitu di musim ini? Gue rasa dia ngalamin improvement yang luar biasa di bawah Ancelotti. Gue salut, gue termasuk orang yang meremehkan dia di awal musim Ancelotti ini. Gue nggak yakin dia bisa ngepoles squad yang udah pada menua. Sekarang squadnya udah transisi menuju pemain-pemain muda. Tapi ternyata dia ibaratnya apa ya, build a team around Bellingham gitu. Kalau gue lihat dengan taktiknya yang sekarang ada. Abis itu dilihat dari golnya semalam pun bukan cuma gol semalam doang. Gol-gol sebelumnya sendiri Madrid itu ciptakan, kalau kita lihat di kotak penalti itu cuma kontribusinya cuma Bellingham, Rodrigo, dan Vinicius. Mereka bertiga aja cukup untuk bikin kerusakan gitu untuk lini belakang lawan. Dan kalau soal Bellingham sendiri yang paling improve gue lihat ya dari segi golnya, gol dan assistnya, dari segi kontribusi, involvement lah, dari segi gol. Karena kenapa gue bilang itu improvement banget? Mungkin di Dortmund dia sebelumnya tampilnya lebih dominan di tengah, tapi banyak kontribusi jemput bola ke belakang juga, jemput bola ngelebar ke kanan kiri. Tapi di Madrid dia punya space yang jauh lebih besar ketimbang dia main di Dortmund. Bayangin aja datanya di Liga sekarang, di La Liga dia udah nyetak sekitar 6 gol 7 gol. Sedangkan dia baru main sekitar kan cuma baru berapa pekan ini La Liga, 8 pekan 7 pekan dia udah nyetak 6 gol. Sedangkan kalau kita bandingin di Dortmund selama 98 game dia itu nyetak sekitar 12 gol 13 gol. Berarti bisa dikatakan 50% gol dia itu udah diciptakan sama banyaknya ketika di Dortmund gitu. Jadi gue rasa dari segi improvement ini pemain yang luar biasa banget perkembangannya, terutama perkembangan dari segi individu dia sendiri. Gimana dia bisa mengembangkan cara dia, insting dia untuk mencetak gol, karena banyak banget golnya musim ini datangnya di momen-momen yang gue bilang krusial banget. Bahkan dia bisa on his own mengubah keadaan. Menurut gue itu udah dia di umur 20 tahun, gue masih nggak nyangka juga umur dia masih 20 tahun sampai sekarang ini, karena udah denger dia bertahun-tahun dan sekarang dia masih bisa berkembang lagi. Ini massive player menurut gue. Keyakinan Perez dan Ancelotti terhadap Bellingham kah yang membuat akhirnya Perez dan Ancelotti akhirnya yakin mereka nggak perlu beli striker lagi, karena mereka yakin dengan ada Vinicius, Rodrigo, dan Joselu ditambah Bellingham mereka bisa mengeksplor di musim ini tanpa harus ngabisin banyak duit sambil menunggu Mbappe musim depan. Oh tentu Perez dan Ancelotti tahu mereka perlu striker. Mereka tahu mereka perlu striker, cuman kondisinya nggak semudah itu karena Madrid nggak pengen sekedar mendapatkan striker biasa gitu. Mereka pengen mendapatkan seorang Mbappe. Ya kita ketahui kejadiannya lah sampai kenapa Mbappe nggak jadi ke Madrid kemarin. Dan peran Bellingham sebenarnya kalau dibilang improvement terbaiknya adalah buat gua justru bukan dibikin gol, Zal. Karena kalau bikin gol, ya dia plot sebagai nomor 10 di belakang striker. Peran dia ya emang tugas utamanya saat ini adalah menciptakan assist atau bikin gol. Jadi buat gua ya udah emang perannya seperti itu, walaupun peran asli dia sebagai 6 atau 8. Di mana dia tugas utamanya adalah membaca pertandingan, read the play, memotong bola. Kayak semalam juga dia motong bola ngasih umpan ke Vinicius. Cara dia memandang pertandingan, cara dia membaca pergerakan lawan itu yang sebenarnya sulit dimatematikakain, Zal. Karena peran kayak Hendo, peran kayak Declan Rice mungkin kesannya kayak nggak ngapa-ngapain di lapangan, cuman peran dia ngebaca pertandingan, mengkonstruksi sebuah pertandingan itu tuh yang soft skill dari pemain midfielder. Itu yang mungkin nggak kelihatan karena orang kan taunya cuma ya berapa assist lu, berapa midfield, berapa gol lu, itu yang mungkin kelihatan. Cuman bakal nggak fair kalau nanti si Bellingham ini nggak bikin gol atau nggak bikin assist, karena tugas utama dia bukan itu. Dia mengkonstruksi sebuah lini tengah yang sejauh ini buat gua belum bagus-bagus banget. Buat lawan Union Berlin kita lihat kerepotan sekali lini tengahnya, macet banget. Karena emang semuanya ditugaskan kepada seorang Bellingham. Begitu bola dari belakang dapat langsung ke Bellingham terserah mau ngapain. Ini nggak bisa gitu. Masalahnya yang bagus sekarang di Madrid ini buat gue sejauh ini ya bagus banget ya Bellingham doang. Timnya ini nggak step up selevel sama Bellingham, padahal kelihatan di game semalam menghadapi Napoli itu backnya Napoli kelihatan sekali gugup menghadapi Bellingham ini. Waktu dia lagi soloran nggak ada yang mau ngambil.
takut sekali dia mundur sampai akhirnya Bellingham yang kayak Panji bilang tadi Ji, kayak mau jatuh, Iya, kayak mau berat, gerusuk, tapi tapi dapet. dapet Iya. karena emang back lawannya nggak ada yang mau challenge gitu. Dan tim lainnya juga rekan timnya nggak mencoba untuk oke, kita bisa di posisi yang bisa visible untuk dioper. Nah ini buat gue bakal jadi masalah karena nggak semua pekan atau nggak semua pertandingan Bellingham bakal sebagus malam. Dan kalau soal Bellingham, gue nambahin dari Aldi ya, ini pentingnya eye test kan kalau gue bilang biasanya. Karena gue sepakat untuk Bellingham sendiri sebenarnya di musim-musim dia bersama Dortmund, kurang lebih 3 musim, kontribusi terkuat dia itu ya sebenarnya tackle, abis itu reading the game, counter pressing dia kuat banget, duel udaranya pun kuat. Menurut gue tuh aspek-aspek yang kadang nggak diperhatiin dari seorang midfielder khususnya. Jadi menurut gue Bellingham ini ya soon to be bakal jadi pemain yang sangat-sangat komplit apabila dia bisa melengkapi gol dan assist-nya itu. Karena kalau dari segi peran dia sebagai midfield, ini udah hampir komplit lah. Dia bisa tackle, dia bisa build up dari belakang, dia bisa jemput bola untuk build up. Di Inggris pun dia udah menunjukkan permainan seperti itu. Jadi menurut gue di musim ini kita akan melihat versi Bellingham yang lebih baru dibanding musim-musim sebelumnya. Dan gue rasa salah satu kontribusinya yang tadi gue bilang itu gol itu meningkat drastis dari seorang dia. Dan kalau soal tadi yang Bang Aldi bilang itu Tapi kan mungkin nggak menurut lu dia akan menjadi gelandang yang lebih sekarang akan transformasi jadi gelandang yang lebih attacking gitu. Gua rasa ya, mungkin kayak Kakak aja. dulu lah. Walaupun Kakak emang awalnya kan emang striker jadi Ya, attacking ya, tapi lebih itu. jumlah golnya waktu di AC Milan kan meningkat drastis jadi kayak striker. Menurut lu dia akan menjadi peran seperti itu nggak di Real Madrid? sangat mungkin. Dan yang terlebih lagi pentingnya dari seorang Bellingham yang tadi Bang Aldi udah sebut itu, reading the game segala macam, nggak ada yang hilang menurut gue dari seorang Bellingham. Walaupun dia perannya lebih maju sebagai number 10, tapi peran-peran dia untuk membaca permainan, tackle itu nggak ada yang hilang sama sekali. Jadi menurut gue ini akan jadi suatu kelebihan apabila lu punya pemain seperti ini gitu. Lu bisa tipe pemain yang bisa memecah kebuntuan, abis itu tipe jangkung lu bisa duel udara, berani untuk tackle segala macam. Ini pemain komplit lah kalau gue Dan bilang. hebatnya Madrid saat menghadapi Las Palmas diistirahatkan. Yes. Menghadapi Girona main karena disiapkan untuk menghadapi Liga Champions. Ini lo gue bilang, pemain hebat itu jangan terlalu overuse. Apalagi pemain muda. Apalagi pemain Terus muda. ngomongin Bukayo Saka ya maksudnya? Ya, bridging. Sorry. Nanti kita bahas Nah itu dia, dia betul lawan Las Palmas, diistirahatin. Karena nggak bisa main week in week out terus. Yep. Bakal capek. Iya, tapi kalau dari si Napoli sendiri kan sebenarnya dia memulai dengan bagus, tapi tadi Aldi bilang justru di saat dia memulai dengan bagus kayaknya back-backnya kayak nggak kayak punya apa ya, ketakutan, nggak berani challenge dan akhirnya salah oper si kaptennya bahkan yang salah oper Dilo, kan, terus juga dia nanganin Bellingham sampai akhirnya dia melakukan pergantian pemain. Menurut lo apa yang salah dari kemarin Napoli ketika mereka sudah memulai game dengan awal dengan baik, kok banyak kesalahan sampai akhir pergantian pemainnya juga nggak efektif menurut gue. Buat gue dari Kepanya sendiri bagus karena beberapa peluang karena Napoli bukan nggak bikin peluangnya mungkin lebih banyak dari Napoli. Makanya yang tadi XG juga lebih besar. Cuman ya satu kipernya Madrid semalam luar biasa Kepa, dan aliran bola juga dari belakang ke tengah kadang-kadang mentok. Karena lini tengahnya Madrid baik Tchouaméni maupun si Kroos semalam juga cukup bagus gitu memotong memotong arah bola. Begitu sampai ke Kvaratskhelia ya dulu main oke tuh udah bakal nyampe ke Osimhen. Ya ke Osimhen begitu udah man to man sama kiper ya hampir kemungkinan kejadian gol atau paling nggak menjadi masuk ke shot on target. Di luar itu, satu pertandingan ini Madrid emang nampak tidak dominan walaupun secara penguasaan bola 50-50 selama 90 menit. Cuman Napoli nampak karena bermain di kandang juga mereka eager untuk menguasai jalan laga dan emang kelihatan sekali sampai menit akhir pun Napoli dan Madrid ini kita masih belum ketahuan siapa pemenangnya karena baik Napoli dan Madrid nggak menunjukkan level yang sangat amat berbeda sih. Gue nambahin dari segi Napolinya gue rasa yang kurang banget ya dari segi midfieldernya, dari segi dia biasanya musim lalu kalau situasi kayak Bellingham tadi malam biasanya professional foul, biasanya ngelakuin apalagi si Zambo Anguissa itu. Kamu malah menghindar, Iya, bukan ditarik sekalian dari belakang kan, udah tahu posisinya malah danger kayak gitu. terlalu mudah jadinya bagi Bellingham untuk ngelewatin. Bahkan ada peluang sebenarnya si Zambo Anguissa ini ngelakuin professional foul, jatuhin, ambil kartu kuning, fine. Tapi mungkin yang menjadi catatan bagi gue, di musim lalu hal-hal seperti itu merugikan Napoli. Di fase knockout hasilnya pemain-pemain yang tadinya biasanya rutin mereka ngelakuin professional foul, akhirnya kena akumulasi kartu macam si Zambo musim lalu kena juga, Kim Min-jae juga sempat kena akumulasi kartu. Gue rasa hal itu yang menjadi agak mempengaruhi dari segi defensif Napoli dari segi transisi karena para pemainnya jadi berkurang gitu kualitas mereka dalam melakukan professional foul karena biasanya itu jadi faktor terkuat mereka di musim lalu. Mungkin Rudi Garcia sama Spalletti punya cara berbeda untuk Segi defense, transisi defense-nya, defense ya. bisa jadi. Padahal gitu. harusnya ini laga yang mereka harusnya fight banget ya, karena Iya. kan kalau di berikutnya kan lawan Union sama Braga harusnya di atas kertas mereka harusnya lebih bisa bermain dengan gaya mereka sendiri tanpa harus memainkan profesional foul seperti itu. Mungkin karena ya udahlah ini kita bisa lolos sebagai runner up juga Napoli gitu. Main safe Main sebenarnya safe. khususnya segala macam. Oke, itu dia dari Napoli juga Madrid, Nes. Benar, dan setelah ini Panji kita juga masih akan ada bahasan kelompok sirkus dari Inggris. Nah, makanya jangan kemana-mana aja berarti. Tetetetet.
Jebret Tim, sesuai janji Nesa tadi udah tahu dong kira-kira kita akan bahas apa kali ini. Sebenarnya kalau bilang MU kemarin tuh mainnya lumayan bagus ya, Ji. Apanya? Biasa aja kalau biasa. Tapi gue kemarin beberapa kali ngeliat ada permainan ya, ada apa ya, harapan melihat bagaimana Højlund menyerang, akhirnya Rashford bisa ngoper ke Højlund, dan kemarin tuh harusnya menjadi panggung buat Højlund bersinar. Wah, inilah kenapa dia dibilang mirip sama Haaland, bukan dia selevel sama Haaland, tapi cara dia golin di kedua itu menurut gue golnya Haaland banget, lari dari tengah, speednya kenceng, body nggak ada yang bisa ngalahin, dan golnya pun juga enak banget, tendangan cuma dicip dikit doang, itu goal striker kelas banget. Walaupun menurut gue ya 20 tahun harusnya pressure-nya belum diberikan sebesar itu. Tapi kata-kata mutiara akan kita berikan kepada Onana pada malam hari ini. Gue ribut sama di timeline segala macam. Selama ini gue bisa membela Onana, tapi banyak bilang kemarin-kemarin lo belain Onana, sekarang lo kritik. Lah iya, namanya 5 pertandingan dan pertandingan, masa lo ngasih langsung bilang nih kiper jelek, kiper salah beli, blunder dan lain-lain. Lo wajar lah ketika baru 5-6 pertandingan lo masih ngebela dia, baru ngelihat adaptasinya seperti apa. Apalagi cara mainnya Onana tuh bukan cara main back yang juga bisa langsung adaptasi ya. Buktinya back ketika Onana megang bola tuh anak melebar, gelandangnya harus mundur. Nah, itu masih banyak yang kayaknya belum paham. Dan kemarin akhirnya harus dibayar mahal dengan lagi-lagi kepercayaan Onana untuk memberikan bola ke tengah yang membuat blunder kepada penalti, dan beberapa juga skenario yang harusnya bisa lebih bagus, tapi ternyata blunder besar buat Onana. Silakan Jadi Dilo. sekarang Onono. Oh no. Daripada Blunder sih. iya, oh iya yes. Good save. Gimana nih lo lihat Onana akhirnya wajar kan ini ketika kemarin orang mungkin masih membela, Ten Hag pun masih ngebela, cuman ya itu sebagai pelatih perannya harus ngebela. Tapi dengan sekarang banyak kesalahan ya wajar lah. Kita bahas yang semalam ya. Iya. Kenapa MU beli Onana? Untuk build up. Untuk build up. Iya. Nah, saat punya kiper jago build up, berarti satu, dia punya atribut passingnya bagus. Betul. Oke. Semalam Galatasaray pinter. Onana ini senang di-press, senang ditekan. Iya. Galatasaray nggak mau nekan, gue nggak mau ngasih apa yang lu pengen. Iya. Dia membiarkan, ya udah kita relay ke belakang aja. Akhirnya apa? Onana bingung. Lah gue nggak bisa ngoper pendek nih. Ya. Akhirnya umpan panjang lagi. Gue sampai lihat di Twitter ada kompilasi berapa kali Onana umpan panjang gagal terus. Iya. Dan jeleknya adalah MU nggak bisa duel kan. Itu yang nggak bisa dihadapin sama pemain MU. Dan MU pun saat kalau lu emang pengen build up dari belakang, kondisi back juga harus menyesuaikan. Ya. Lu melebar, karena lu pakai 4 back. Walaupun Amrabat sebagai inverted midfielder pada akhirnya, cuma lu kan pakai 4 back. Full back lu melebar dong untuk memberikan peluang bagi si kiper ini entah ke kanan atau ke kiri, baik Varane maupun Lindelof. Ini enggak, di tengah semuanya sampai ada Casemiro nutup ke tengah, akhirnya dioper atau gua nggak ngerti sih Onana itu ngasih ke si Onana si Casemiro atau ke pemainnya Galatasaray. Cuman itu buat gua basic salah dulu waktu lawan Sevilla juga De Gea sempat kayak begini juga udah ngoper ke Maguire. Karena emang backnya nggak ngelebar. Buat gue ini ya salah di pelatih. Kenapa lu nggak mempersiapkan tim lu kalau emang pengen build up dari belakang, ya lu persiapkan juga di belakang lu. Karena penyerangan dari build up adalah dari belakang, adalah dari back. Start dari penyerangan itu dari belakang, dari lini paling belakang. Ini nggak dipersiapkan sama Onana dari MU. Onana pun jadi bingung. Lah gue nggak di press, ya udah gue jauh-jauh terus. Akhirnya gagal terus passingnya. Kedua juga, Rashford ini masih menjadi PR buat gue. Karena sekarang dia sedikit, gue nggak bilang ego, karena gue nggak pernah bilang bahwa dia punya ego yang besar, dia nggak mau oper. Kalaupun emang visible pemain buat dioper, gue yakin dia mau ngoper. Cuman beberapa kali pemain visible pun nggak dioper sama dia. Kemarin dia asis buat gue luar biasa bagus ke Højlund. Karena sadar bahwa Højlund punya kecepatan, dia nggak ngoper ke pemain, dia ngoper ke ruang biar disikat sama si. Iya, tinggal tabrak jadinya. Waktu ngoper ke Bruno Fernandes, dermawan itu sebenarnya. kenapa ngopernya ke pemain, nggak ke ruang gitu loh. Kalau lu ngoper ke ruang, ini kan bisa disikat, bisa nanti sliding kayak apa, ngesut sambil selonjoran, itu bisa Bruno. Itu selonjor, paham kan maksudnya? Iya, paham. Glosor gitu. Glosor. Iya. Kalau gini nggak bisa di? Boleh. Kayak selebrasi Icardi dong. Provokatif nih emang nih. Dulu Onana, sekarang Onana. Dan buat gue, ya semalam Onana buat gue rapotnya paling jelek di MU. Di babak kedua sebenarnya, di babak pertama Hannibal Mejbri termasuk yang paling kerja keras. Di babak kedua diganti, entah kenapa. Gue ngerti kenapa masukin Eriksen karena salah satu ngandelin tim yang punya pressing seperti Galatasaray, lu adalah punya passing yang bagus dan juga pemain untuk membaca pertandingan. Eriksen bagus di situ. Tapi entah kenapa yang diganti itu Hannibal Mejbri. Karena atribut defense-nya dibutuhkan. Kan? Nah, Casemiro semalam berapa kali potong bola? Hampir jarang. Casemiro tugas DM kan motong bola atau paling nggak mundur ke belakang untuk menerima bola dari Onana. Ini pun nggak demikian.
dan pada akhirnya ya dia kartu merah juga karena udah kartu kuning kedua. Ini Casemiro semalam juga nggak begitu bagus. Cuman sayang sekali seperti yang tadi Panji bilang, ini harusnya menjadi malam terbaik bagi Højlund selama dia berkarir di MU. Luar biasa pertandingannya, luar biasa permainannya, mentalnya luar biasa, dan saat pertandingan selesai dia minta maaf ke supporter, dan bisa memberikan yang terbaik, padahal salah satu pemain terbaik semalam adalah Højlund. Dan kalau soal Onananya sendiri, gue ngerasa sebelumnya gue nggak akan ngeliat harapan gue nggak mau lagi ngeliat penampilan Onana seburuk kayak lawan Munchen lah ibaratnya. Ternyata di match week kedua UCL ternyata terkejadian lagi gitu untuk Onana, bahkan jauh lebih buruk pertandingan dia semalam ketimbang pertandingan dia lawan Munchen. Jadi gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan Onana. Munchen mungkin masih ada beberapa save yang mematikan. Ya, maksudnya bagus juga ya. karena krusial emang banget. waktu itu di malam itu backnya juga mainnya berantakan juga. Iya, iya. Tapi lu bisa ngelakuin pertandingan kedua masih ngelakuin hal-hal yang sama, bahkan jauh lebih buruk. Menurut gue ini udah alarm banget buat Manchester United secara keseluruhan. Kecuali mungkin Højlund lah, dia berhak berkepala tegak untuk pertandingan semalam karena penampilan dia bagus banget semalam. Tapi untuk yang lainnya gue rasa ini udah seharusnya mereka sadar situasi mereka itu udah krisis sebenarnya kalau gue Tapi di bilang. luar blunder dia yang salah oper ke Casemiro, menurut lo dari gol pertama, gol kedua dan gol ketiga, menurut lo apakah Becknya juga punya peran yang sama bodohnya sama Onana gitu? Sangat, Jelas. terutama tipe-tipe macam Dalo dan Lindelof itu menurut gue dua tipe back ini bukan tipe back yang proaktif atau sebagainya, dia lebih soft gitu tipe backnya, terutama yang gol pertama lu bisa lihat si Dalo itu dia bukan tipe pemain yang paling belakang, lambat untuk mengantisipasi, teman-temannya pada narik untuk garis offside, dia ketinggalan sendiri, dan juga dia terlalu soft lah ibaratnya, bahkan Zaha bisa terlalu nyaman nungguin bola mantul-mantul, di shoot jadi gol, dan menurut gue itu terlalu mudah bagi seorang back. Dan untuk Lindelof sendiri kan nggak jauh beda gitu. Dia beberapa kali dari musim lalu pun udah kelihatan sejak dilatih sama Ten Hag, ini back yang gampang banget kepancing ke tengah, gampang banget yang ninggalin posnya dan dimanfaatkan di gol keduanya juga di Galatasaray itu. Lindelof dia nggak tahu gue di mana itu dari malam dia ketika gol kedua terlalu jauh ninggalin Belakang. posnya. Yang gol ketiga pun Varane juga menurut gua andil besar gitu. Iya. Salah dia. Di areanya tuh terlalu bolong banget di sisi itu. Padahal mereka tahu down to 10 men, seharusnya mereka bisa mengantisipasi hal tersebut lah. Tapi untuk lini belakang United sama buruknya seperti Onana semalam. Dan kalau soal lini belakangnya lagi, menurut gue emang ini gue nggak ngerti ya urgensinya lu buang De Gea, datengin seorang Onana, pemain yang jago distribusi bola, tapi nggak disesuaikan dengan tipe back lu. Bukan tipe-tipe back yang Dan tipe gelandang lo, DMF lo. Iya, bukan tipe yang proaktif megang bola, tapi mereka lebih cocok main ke reaktif, cocoknya untuk pemain-pemain belakang dan juga DM-nya itu. Dan ditambah dengan nanti Sofyan Amrabat pun gue rasa dia juga tipe pemain yang reaktif, bukan tipe proaktif. Jadi masalah United gue rasa masih akan panjang, dan gue sih harap-harap cemas, tapi gue harapannya 2 game ke depan kan lawan Copenhagen dua-duanya, seharusnya bisa mereka sikat. Lo Dan kata Copenhagen gampang. Ingat Seharusnya. Copenhagen Itu nggak berat bisa selesai. Iya, berat banget, Europa terlalu League berat. atau gugur sekalian. Bah, itu lebih memalukan lagi karena terlalu berat. Dan tambahan gue lagi adalah saat lu ini basic ya. Ini saat lu punya 2 pairing center back, tugasnya adalah komando full back lu. Kemarin harusnya saat lu pengen squeeze atau lu pengen merapatkan, ini gol ketiga. Saat lu pengen merapatkan barisan, itu lu harus komando ke full back lu. Ayo setara sama kita. Misalnya kita segini, lu naik. Harus ada yang Ada yang yelling, begini-begini. iya. Amrabat kelihatan banget di belakang jauh. Dan itu benar-benar diekspos sama Galatasaray. Harusnya itu offside, tapi gara-gara si Amrabat mundur ke belakang, akhirnya jadi onside. Ini buat gue salahnya juga ada di center back. Jadi bener Panji juga tadi. Yes, Onana punya peran ya Paling jelek. malam jelek banget. Tapi Cuman backnya juga pairing kalah center jelek. back ini untuk di level pemain MU ini gini, kita nggak bisa salahin Ten Hag lagi cuy. Ini udah pemainnya begini gitu kondisinya. Lu dibayar mahal, lu pemain selevel Premier League, lu bisa melakukan kesalahan basic, lu nggak komando bek kanan bek kiri lu, ini accessible. dan Sampai gua- Amrabat pun akhirnya blunder kan. Itu menurut Iya, gua blunder. itu blunder dari Amrabat ya, Yes. walaupun pada akhirnya Varane dan lain-lain nggak bisa mengcover dengan baik. Tapi Amrabat pun akhirnya sampai terpaksa harus blunder karena itu opsinya juga nggak banyak ketika dia harus memberikan operan, nggak ada yang menjemput bola, sementara di tengah juga nggak ada yang ngedeketin dia. Jadi memang udah cukup sulit akhirnya secara kesalahan semuanya elementer. Dan kalau gua lebih prefer, orang kan selalu bilang ya ini Amrabat nggak ada mau nggak mau taruh di bek kiri nggak ada orang segala macam. Nah menurut gua Lindelof tuh pernah dicoba di bek kanan gitu kan. Kita tahu Jose Mourinho kalau salah ketika lagi dalam krisis di bek kanan, Iya. Lindelof di kanan, Dalo Dalot di kiri. bisa di kiri. Kayak tahun lalu kan Dalot juga di bek kiri. Mendingan atribut Amrabat ya balikin ke DMF Midfield, seperti ya. aslinya. Karena kita tahu sebenarnya Ten Hag itu menginginkan pemain seperti Frenkie de Jong. Itu yang nggak pernah dia dapat. Kata-kata nama Casemiro itu keluar dari Morto kan, yang memberikan gimana kalau Morto akhirnya Ten Hag bilang ya udahlah daripada nggak ada kita ambil dia. So far di musim lalu cukup oke, tapi atribut terbaik Casemiro bukanlah peran yang diharapkan untuk ball carrier atau menyebut bola kayak kita lihat Brozo di Inter, Busquets di Barcelona, Frenkie de Jong juga di Barcelona, dan siapapun yang mirip-mirip game gitu. Dan kemarin pada akhirnya gol yang penalti yang menurut gua akhirnya nggak perlu itu, dan Casemiro pun
harusnya ketika dia salah dapat operan gitu, bukan tackle itu yang dia lakukan, dia cukup nge-cover selama mungkin dengan pressing bodinya tanpa harus naik. Menurut gue juga Casemiro kemarin terlalu mungkin stamina dia jelek, jadinya pikiran pendek. Itu menurut gue harusnya Lindelof kanan, back tengah Varane sama siapa ya lagi? Ada Johnny Evans di sana misalnya, Magedong juga ada di sana. Siapa? Magedong. Maguire Gedong ya, Maguire Gedongo ya. Kiri ada si Lindelof, ada si Dalot. Menurut gue itu opsi yang lebih masuk akal untuk memainkan build up serangan, karena Evan di sana punya build up walaupun dia nggak punya kecepatan, tapi di sana ada Amrabat, DMF yang bisa mengcover. Itu yang menurut gue kok Ten Hag bisa segoblok itu, dan menurut gue Ten Hag blunder lagi di masalah di malam ini. Segi penempatan back, dan sekarang kan udah nggak setabu itu ya, kayak full back itu harus tipe pemain yang begini-begini, karena dicontohkan sama Arsenal, City, bahkan Chelsea juga beberapa kali. Lu bisa kok mainin full back itu perannya pakai center back murni, dan bahkan beberapa kali City udah menunjukkan musim lalu, Arsenal juga peranin kayak begitu, itu tetap bisa berjalan. Back bisa jadi back kanan, back kiri juga. Itu kan. bisa dulu kan Ferguson pun Smalling Jones bisa pada back kanan, back bisa kiri diotak-atik sebagainya, itu bisa John O'Shea mengisi gitu kan. posisi itu. Tapi kalau kita mirisnya untuk match tadi malam itu kan nggak ada proses build up yang bagus dari Galatasaray sebenarnya golnya. Semuanya gol yang reaktif. Individual error semua itu. Iya, gol pertama lu cuma buang bola ke kotak penalti, pemainnya Zaha bisa mencuri kesempatan. Gol kedua berawal dari throw in, gol ketiga berawal dari hilang bola. Itu simple, semua gol terlalu simple, dan menurut gue ada peran dari lini belakang yang sangat fatal. Bahkan Amrabat sendiri gue nggak yakin dia bisa mengobati masalah di lini tengah United nanti. Di luar kenegatifan itu semua, satu hal yang gue lihat dari positif adalah Eriksen. Eriksen umpan diagonalnya juga bagus banget semalam. Dia ngasih begitu Rashford main di kanan, dia begitu umpan diagonal motong 2-3 pemain, Rashford bisa receive dengan bagus dan bisa crossing ke dalam. Sayang waktu itu receive-nya ke si Bruno jelek banget. Cuman ini bisa menjadi salah satu ancaman dari MU di beberapa game ke depan. Jadi saat Eriksen deep ke belakang, dia bisa umpan jarak jauh yang cukup bagus. Bisa nggak dimanfaatin sama wing dari MU sekarang? Ada Anthony udah main lagi. Apakah nanti Rashford bakal di kanan terus? Karena semalam Rashford di kanan beberapa kali berhasil bisa take on pemain. Cuman ya itulah namanya kualitas passing. Tapi juga defense-nya kemarin jelek sih. Cuy. Lawan tim Premier League mah nggak bisa dia main gitu, yang memang udah modern, yang winger-wingernya juga mau track back 2 lawan 1. Sementara kita kemarin Dalot kan juga lama kan nggak bisa bantu keluar sering di sisi kanan. Tapi gue melihat justru kemarin nggak cuman backnya, andil dari gelandang juga striker juga akhirnya mereka harusnya bisa nyetak gol lebih banyak kan. Mount misalnya 2 kali, yang satu kena Hannibal, satu melenggang ke atas. Terus juga Bruno jelek banget mainnya. 5 menit awal oke. Iya, Bruno tuh menurut gue kemarin gelandang terjelek yang mungkin tadi malam gue lihat di MU, dan harusnya Rashford juga bisa nyetak gol, atau Bruno juga yang dapat bola geser itu mungkin harusnya bisa jadi gol lebih banyak. Itu jadi kalau kesalahan sebenarnya bukan cuma Onana, tapi backnya juga salah, strikernya juga harusnya bisa nyetak gol lebih banyak dibanding gol-gol kemarin kan. Kepercayaan diri, Ji. Tapi Holland menurut gue harapan besar ya buat fans MU ini. Di luar Højlund, ini kepercayaan diri pemain MU lagi sedang dipertanyakan, ini sedang drop-dropnya. Harus punya rangkaian main bagus dulu, rangkaian menang, karena biar karena gini, saat kita main jelek, contoh kita setim, kita main jelek, gue jadi nggak percaya sama lu, gue nggak percaya sama lu. Kepercayaan lu sama teammate lu tuh bakal drop, dan saat kepercayaan diri dengan teammate lu drop, ini bakal rusak satu tim gitu. Beruntung sekali buat gue, Højlund nggak terjebak dalam suasana seperti itu, karena dia pemain baru juga. Bahwa gue masih 20 tahun, gue nggak mau repot sama rekan-rekan gue yang udah rusak seperti ini. Gue pengen fokus aja. Lu cukup, makanya butuh di post match itu dia bilang bahwa gue janji mulai sekarang gue bakal lebih visible kepada Rashford. Jadi di situ sebenarnya dia pengen ngebelain Rashford. Gue nggak pengen teammate gue ini terkesan ego. Mungkin dia nggak passing ke gue karena emang gue nggak visible. Bayangin 20 tahun bisa berpikir seperti itu, bahwa mungkin emang guanya aja nggak nampak sampai bisa nggak dioper sama Rashford. Tapi dia ngomong, gue janji mulai sekarang gue bakal lebih visible buat Rashford. Itu buat gue mental satria sih, dan dia perform, dia bikin gol gitu. Artinya bahwa satu offset juga itu buat gue. Itu juga keren sih. Itu keren Højlund semalam. Di luar bener kata Panji, emang ini belakangnya Galatasaray. Apa yang lo harap dari mantan Tottenham Hotspur itu, Davinson Sanchez? Tapi ada masukan juga dari mantan striker MU, ada Zlatan Ibrahimovic, yang inilah biasa ketika something bad lagi happen dan juga something worse happen. Ini ada muncul kritikan dari mantan pemain, dan ini salah satunya dari Ibra yang mengomentari soal Ten Hag. Ya ini, saya pernah berada di kedua klub, jenis disiplinnya tentu berbeda. Lalu apa pengalaman melatih pemain-pemain muda di Ajax, kemudian datang ke United yang memiliki mentalitas berbeda. Artinya mungkin lo nggak bisa menyamakan MU seperti Ajax, dan mungkin ini juga seperti bilang, ya lo levelnya baru level Ajax, belum ada untuk bisa melatih MU. Menurut lo gimana dari ada benernya? Dan juga kemarin Kevin Prince Boateng pun juga bilang kan, lo bisa membuang Ronaldo, itu mah itu mungkin subjektivitas saja. Menurut lo seperti apa dari komentar Zlatan dulu lah? Piers Morgan ini kan fans Arsenal.
Iya, pasti. Jadi cara mencoba merusak MU dari dalam ini seperti ini. Agendanya dia ini Kenapa sebenarnya. legend-legend MU terus gitu yang di interview? Kita punya cuma 1 menit, jadi cepat singkat. Dan buat gue ada benernya juga Zlatan karena bahwa tekanan ini penting apalagi lu menjadi pelatih dari MU. Salah satu tugas terberat sebagai pelatih adalah menjadi pelatih MU karena tekanan ini luar biasa sekali. Dan zaman sekarang dengan adanya sosial media juga lu nggak gampang. That's why kemarin Ten Hag langsung ngomong kita unite baik dari director semuanya pemain kita unite karena lu percuma ngomong bahwa kesalahan kita ini percuma mendingan bilang aja kita unite kita bersatu kita nggak pecah. That's it. Itu bagus buat Ten Hag. Itu dia dari MU, kita lihat apakah akan ada perang habis gelap atau justru akan gelap terus panjang sampai nanti berapa tahun Brentford ke depan next ya. Next. Pokoknya buat fans MU di seluruh Indonesia tetap tegar, tetap tabah, tetap semangat ya. Mau MU kalah, mau menang, tetap aja rajin bekerja karena MU nggak ngasih kalian Nah, itu makan. benar. Keren banget ya. Oke, kita akan kembali lagi dengan bahasan yang sangat menarik, so don't go anywhere. Catatan tanpa kekalahan di semua ajang, Arsenal ini udah berakhir jebretin. Anak asuh Arteta kembali membumi jelang lawan City. Emang ini yang bikin kan Abrar ya, jadi Iya. kalau Arsenal kalah dibilang itu membumi, kalau Iya. MU kalah langsung wah Woi, bombastis 10 game 6 kalah wajar dong Iya, dikasih. wajar. Harus ini tenang Brar, gue belain Brar. Iya, iya, iya. 10 game 6 kalah. Arsenal lawan Lens, itu mungkin orang nggak ada yang tahu nama pemainnya siapa kecuali emang nonton lihat dari live score, baca dari statistik musim lalu dan musim ini. Tapi kalau lo melihat kekalahan dari Lens ini, menurut lo kekalahan yang layak atau enggak dari cara main Arsenal kemarin? Pemain itu butuh istirahat. Ya. Asli. Pemain itu butuh istirahat. Ini berkali-kali gue bilang. Banyak juga yang bilang bahwa ini Liga Champion, lu mainin tim terbaik lu. Ya. Tapi saat next-nya lu ketemu City, Itu sih gila. yang mungkin bakal menjadi pertandingan terpenting sampai Salah satu musim musim ini, dingin, ini bakal harusnya lu persiapkan pemain lu dong sebaik mungkin. Even kemarin menghadapi Las Palmas saja, Bellingham dicadangkan gitu sama Madrid. Artinya bahwa ini lu mempersiapkan, ada proyeksinya gitu, mana game-game yang kita bisa proyeksikan, kita bisa utamakan. Ini enggak, lu mainkan tim inti. Oke? Kemarin akhirnya menit 34 Saka cedera. Saka ini sangat amat penting bagi Arsenal, bagi penciptaan peluang. Ini luar biasa sekali, dan di luar itu juga Lens yang selama 21 tahun nggak pernah main Liga Champion ini menjadi tuan rumah yang sangat menyeramkan. Bayangin, gue tadi nulis di Twitter gue, kapasitas stadion ini 38.000, populasi kotanya 31.000. Over bagi Jadi ininya. luar biasa membludaknya yang datang ke Long semalam nonton Arsenal lawan Longs. Dan secara pertandingan, ya Arsenal kan di game terakhir juga seperti ini, disjointed, nampak antar lini ini kelihatan banget nggak match, kelihatan banget ada yang hilang. Mungkin skema Martinelli, Jesus sama Saka tahun lalu, tahun ini benar-benar berantakan banget. Mungkin dengan adanya Havertz, mungkin dengan absennya Xhaka, mungkin banyak mungkinnya gitu. Artinya bahwa Declan, ya banyak yang bilang adaptasinya cepat, cuman kelihatan sekali peran dia belum semaksimal waktu di West Ham. Karena aliran bola juga sempat beberapa kali hilang. Ya buat gue, walaupun kalah semalam, walaupun kalah, gue nggak begitu terlalu memusingkan karena gue yakin dan gue tahu Arsenal bakal lolos sebagai puncak klasmen. Wow. Levelnya ini mungkin tersulit nanti Sevilla. Selebihnya Long sama PSV ya, masih di bawah Arsenal jauh, dan buat gue kekalahan semalam nggak ada yang terlalu gue pusingkan kecuali satu doang, cederanya Bukayo Saka karena nggak dicadangkan. Lawannya tim peringkat 15 aja sekarang. Ya tapi ini si Lens ini musim lalu emang salah satu tim kejutan banget di musim lalu. Dia juga salah satu tim yang kebobolannya terdikit juga di Ligue 1 itu. Jadi mereka sepertinya tahu gimana cara lu main low block, gimana cara lu mengantisipasi serangan lawan. Tapi kan di musim ini dia peringkat 15. Lagi Di musim hancur ini lagi awal nggak ya. kelihatan. Mungkin faktor musim lalu nggak ada UEFA Champions League itu mempengaruhi kapasitas permainan mereka. Di musim ini fokus mereka terpecah dan wajar. Biasanya tim-tim yang baru lolos ke Liga Eropa pada begitu penyakitnya kan. Tapi kalau soal penampilan di Arsenal ya tadi malam, gua rasa ini emang bener ada disjointed istilahnya. Ada beberapa pemain yang nggak berfungsi sebagaimana mestinya kalau gua bilang. Dan soal pemilihan pemain, gua rasa lagi-lagi ini penyakit lama dari Arteta ya, over ambition, abis itu overuse bagi beberapa pemain. Karena gue bisa mengerti apa yang diinginkan Arteta, karena dari sisi kanan pun gua rasa kombinasi Odegaard dan Saka ini irreplaceable lah untuk dari segi gimana cara Arsenal menjalani pertandingan. Sisi kanan ini udah terlalu overpower, di mana kombinasi Odegaard dan Saka itu bisa ngedobrak lah, ngebongkar pertahanan macam apapun bisa didobrak sama mereka berdua. Tapi akan jadi masalah ketika
biasanya right sided-nya itu ditambah lagi dengan White. Ketidakhadiran White, gue kaget juga ternyata sebegitu berdampaknya gitu ketika lu menggantikan dia doang seorang dengan seorang Tomiyasu, tapi disjointednya berasa begitu lebih parah lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi gue rasa ketika si Saka juga harusnya from the very first place, gue rasa dia nggak pernah start di pertandingan ini, atau bahkan ketika lawan Bournemouth pun, gue rasa menurut gue lebih layak diistirahatkan juga, karena benar, ini City ini ibarat partai final loh buat lagi lo untuk bisa perebutan juara. Ini partai yang harus dianggap sebagai final. Nggak ada lagi istilah calculated loss untuk City di tahun ini. Tapi kalau soal tadi malam, gue rasa ini ya hasil yang sebenarnya Arteta kalau lebih dewasa lagi, kalau dia punya lebih pengalaman pengalaman di Champions League, gue rasa dia seharusnya fine-fine aja lah untuk ngejar posisi draw atau seri itu not bad result gitu. Apabila lu main di fase grup dan lu juga punya target-target lu bisa aja kan seri di partai away, tapi lu memenangkan semua partai kandang lu tetap lolos. Lu tetap lolos dan aman gitu. Tapi kalau lu mengorbankan pemain-pemain lu untuk overuse, mainin itu lagi di pertandingan yang seharusnya mereka bisa dapetin poin, apapun hasil selain kalah, gue bilang itu hasil yang bagus buat Arsenal tadi malam lawan Lens. Tapi ternyata mereka kalah dan gue rasa itu malah memperberat kerja mereka ke depannya gitu. Jadwal akan makin sulit ke depannya bagi Arsenal di Liga, dan jadwal juga urgensinya semakin berat lagi di Champions League karena targetnya terlalu besar untuk bisa. Lu nggak bisa sampai ngebayangin potensi Arsenal gugur di grup itu, jangan sampai terjadi. Dan lawannya 2 kali Sevilla. That's why jangan sampai itu mempengaruhi mental pemain, psikologis pemain. Karena rangkaiannya jelek. Iya, seharusnya pertandingan tadi malam hasil selain kalah tuh udah cukup. Tapi ya lagi-lagi penyakit Arteta terlalu nge-push untuk ngejar hasil, dan hasilnya ya substitution dia pun juga nggak bisa. Kemarin Lakelans juga gede ya, berapa kali save dari si Bryce Samba yang menurut gua anjing kena gitu ya, si Tomiyasu sama siapa lagi depan gawang tuh menurut gua kayaknya ini bola gol, tapi kemarin mungkin Lake juga bagus, backnya juga kemarin lagi solid untuk clearance dan juga recovernya, jadi ya menurut gue ini bukan kekalahan yang memang lucu kayak tim Inggris yang satu lagi ya. Tapi kalau ngomongin Saka cedera, siapa penggantinya lawan City besok? Aduh, jangan ngomongin pengganti dulu deh, semoga nggak cedera gitu Ya, ya. Walaupun ada tuh ngomong it's not terlalu really good. dini ya kalau untuk menurut good. gue risikonya besar ketika dihajar di lawan City yang intensitasnya lebih berat pasti kan. Apalagi ini kan sebenarnya butuh menghadapi Brentford, Bournemouth, dan juga menghadapi Lens semalam. Di 3 game tersebut, Saka ini kan diganti gara-gara cedera semua ya. Cedera, diganti, semalam juga cedera, diganti. Artinya kan harusnya ini menjadi alarm dong. Oh, ini berarti nggak fit banget nih. Istirahatin deh gitu, segitu nggak percaya lo sama Nelson. Segitu nggak percaya lo sama Fabio Vieira, walaupun Vieira semalam ini juga hancur. Terus nggak percaya lo sama ISR gitu. Artinya banyak pemain yang bisa dicoba, walaupun belum ada jaminan bisa sukses. Paling nggak bisa dicoba gitu. Dan ya dibayar mahal. Jadi kalau gitu, yang bisa menggantikan Saka kalau pernah nggak cedera, bisa Trossard di kanan, bisa Nketiah di kiri, Jesus di kiri, Nketiah di tengah. Itu bisa dicoba. Cuma ya please jangan sampai cedera. Lo gimana? Dan kalau soal Saka, gue tambahin juga dia salah satu pemain yang overuse-nya bukan cuma di musim ini. Musim lalu dia 38 game selalu involve, bahkan 27 diantaranya selalu 90 menit. Jadi bisa dibayangkan di musim lalu main sebanyak itu, ditambah World Cup dia juga kontribusi juga kan dibawa ke Inggris. Habis itu bersaing di banyak liga, di Liga Eropa musim lalu. Jadi gue rasa ini ya akumulasi dari kelelahan juga lah di musim ini, dan akhirnya lu dapetin fase-fase kayak gini ketika pemain ketemu intensitas yang begitu tinggi, hasilnya cedera, dan itu gue rasa cederanya mengkhawatirkan kalau gue bilang. Arteta pun bilang it's not really good, karena cederanya bukan cedera impact kena tackle atau apa gitu. Biasanya muscle tuh injury yang mengkhawatirkan bagi para pemain. Syukur-syukur bukan cedera jangka panjang, tapi setahu gue kalau cederanya urusannya muscle bukan karena impact, itu dampaknya bisa jangka panjang atau bahkan bisa keluar lebih lama. Haaland Dortmund 65 hari gara-gara otot. Ya itu kehilangan yang sangat berbahaya menurut gue, dan itu Haaland pun hasilnya kalau di-manage dengan baik bisa terhindar dari cedera-cedera macam itu. Ketika dia di City kan di-manage dengan baik, dan gue ngeliat potensi digunakan overuse Saka ini sangat-sangat bisa berdampak fatal lah apabila lu terus-terusan kayak begini, dan apabila Arteta nggak cepat belajar. Ya ini kan pelatih yang bisa dibilang newbie di Liga Champions, jadi seharusnya dia tetap ya pertandingan semalam kita ambil hikmahnya aja lah, fase pembelajaran bagi seorang Mikel Arteta. Dengan lu lebih khawatir lawan City Saka cedera atau karena dia habis kalah secara mental ya? Karena kan menghadapi City yang baru 2 kali kalah sebelumnya di luar Liga Champions ini, kayaknya harusnya Arsenal lebih optimis menghadapi City yang dengan nggak ada KDB, dengan sekarang lu lebih secara optimismenya gimana di? Tentu kekalahan bikin drop moral. Tapi Saka yang lebih lu khawatir ya deh. Gue lebih karena kita bisa bilang juga bahwa oke lah lawan City, walaupun main di Emirates bisa dibilang oke lah bisa seri atau ya kalah tipis sama City ya udah cukup oke gitu. Tapi apa abis itu? Kalau abis itu Saka tetap cedera seperti apa? Ini yang gue bikin khawatir, karena kemenangan harus, karena momennya sekarang lagi enak nih, tanpa KDB, tanpa Gundogan yang udah cabut juga, tanpa Rodri. Ini harusnya bisa di snatch kemenangan. Cuman
kondisi seperti ini buat gue bikin nggak pede, buat gue ya nggak takutnya bikin moral pemain turun. Tapi gue harap juga ya kita harus nunjukin bahwa kita menghadapi City di kandang, kita harus nunjukin kita selevel sama mereka. Kalaupun kita menang pun, Arsenal menang pun, kita harus ingat juga kemarin menghadapi City kita di Premier League Arsenal berapa ratus hari di puncak klasemen. Kesalip aja. Jadi bahwa Arsenal harus nggak bisa buang-buang poin lagi, menang. Ya gue sepakat sih soal City ini kenapa harus dijadikan partai final, karena City Arsenal musim lalu udah ngeliat sendiri lah, dan kalau belajar dari fans Liverpool kan juga udah sering ngalamin. City ini tim yang lu nggak bisa mengharapkan City untuk dropping points lawan ini lawan Nggak itu. bisa. Lu harus ngelakuin pakai tangan lu sendiri, lu harus bunuh City pakai tangan lu sendiri, dan apabila lu bisa mencuri poin penuh di Emirates di kandang lu lawan City, itu kan akan mengangkat moral lu. Lu datang lu sebuah statement kalau lu siap untuk menyaingi City, karena kalau lu sampai kalah di kandang lawan City terlalu costly buat gue. Tapi kalau sampai menang, ini gue rasa bisa jadi statement bagi Arsenal, karena di Liga mereka juga belum terkalahkan kan. Jadi ya di Liga Champions oke, kalah dari 10 game kalah sekali, tapi gue rasa di Liga seharusnya mereka bisa melanjutkan tren positif ini dan bisa juga menggoyang dominasi City seharusnya dengan performa mereka yang seharusnya sih bisa diatasi. Karena si ESR contohnya Smith Rowe, gue nggak ngelihat apa yang bisa dilakuin Havertz bagusnya apa, Smith Rowe selalu bisa lakuin lebih bagus juga. Smith Rowe ini bisa ngelakuin. Dan apabila Arteta bisa percaya pemain-pemain yang dia milikin kayak ISR itu, abis itu Vieira dimainin di posisi semestinya, yang dia nyamannya di mana, Havertz posisi nyamannya di mana, gue rasa mereka masih punya kesempatan walaupun tanpa Saka lawan City nanti. Nah ini kan dengan meragukannya striker-striker Arsenal dalam mencetak gol, ini kan kemarin sempat muncul juga isu bagaimana di Januari akan mengejar Ivan Toney. Lo seberapa yakin Ivan Toney ini adalah striker yang tepat, dan ya gimana dengan strategi Arsenal, cocok apa nggak menurut lo? Cocok aja. Dia finisher yang bagus, positioningnya juga cukup bagus di luar kasusnya ya. Dia kelihatan sekali dapat umpan 1-2 dari Mbeumo atau dari Janssen di Brentford. Enak banget gitu mainnya, dan di Arsenal bisa dipakai karena Arsenal biasa pakai segitiga umpan 1-2 gitu. Artinya itu bisa dipakai. Kontribusi di Odegaard, Jesus dengan juga Toney, atau Odegaard, Saka dengan Toney itu bisa dipakai, walaupun ya Januari masih panjang. Yang penting sekarang dulu ini kita nggak bisa ngandelin nanti bisa transfer musim dingin, walaupun nggak ada jaminan juga. Arteta sadar bahwa kita butuh striker. Ini bisa PR lagi bahwa ya kita nggak butuh striker, kita beli back lagi, kita beli midfield lagi, beli sayap lagi. Itu kemungkinan bagi Arteta. Cuman buat gue yang harus didapatkan bagi Arteta adalah striker dulu. Mau Toney kayak mau Watkins kayak mau siapa. Kalau soal bursa transfer musim dingin, Arteta punya reputasi musim lalu mereka datangin Trossard. Mungkin itu bisa jadi harapan mereka ngelakuin itu lagi di bursa transfer musim dingin yang akan datang. Tapi kalau soal cocok apa enggaknya Ivan Toney, gue rasa cocok. Karena ini bisa menambah dimensi permainan lo. Biasanya kan Arsenal ya istilahnya mereka nggak ngubah gaya main, nggak ngubah winning team lo, nggak ngubah cara menang lo. Karena buat apa ngubah cara menang kalau sistem yang lo bangun selama ini nggak broken gitu. Istilahnya tetap bisa menang pakai sistem itu. Tapi Zal, dengan kehadiran dari awal musim udah berubah Zal, dari musim lalu Zal. Karena Arsenal sekarang iya, berubah banget. gue ngeliat itu. Kalau Arsenal nggak merubah gaya permainan dari musim lalu, udah nyaman banget. Iya, kenapa nggak dilanjutin kayak musim lalu? Sistemnya nggak broken, kenapa nggak dilanjutin? Havertz dimainkan, Partey di kanan dari awal musim itu dan sistem inverted fullback di musim ini nggak berjalan sebagaimana mestinya musim lalu. Kalau bilang Arsenal nggak merubah gaya permainan, salah. Arsenal justru merubah permainan. Costly bagi Arteta merubah itu. Dan ini udah berlanjut selama musim ini berjalan, berpekan-pekan selalu ngelakuin hal seperti itu. Tapi dengan potensi kehadiran Toney, gue rasa ini akan mengubah gaya main maksud gue. Dia itu dengan cara nanti Januari. Iya, dengan cara pragmatisme. Karena Toney ini tipe striker yang dia mainnya di Brentford, physical, bisa duel udara. Tadinya gue berharap Havertz yang ngejalanin peran itu, muncul di kotak penalti, duel udara sebagai macam. Tapi ternyata terlalu inilah. Siapapun dibandingin sama Nketiah bagus-bagus aja sih. Havertz sebenarnya bagus ya dari sisi positioningnya, baca gamenya, dia ada menempatkan diri di mana. Tapi itu emang akurasi, powernya, dan pemain ini nampak berat sekali. Efektivitasnya berat sekali banget ya. Dia harus butuh kepercayaan diri harus naik lagi. Makanya Arsenal berkali-kali mencoba untuk meningkatin kepercayaan diri dia, karena ini pemain decision makingnya juga kadang salah, badan juga kayak boyo banget juga. Karena kan tinggi gede juga dia orang kan pemain tertinggi di Arsenal sekarang. Dan ya kepercayaan diri harus dinaikin dulu, karena tanpa itu sulit. Jadi gue rasa Toney akan cocok apabila dia memikirkan untuk mendatangkan, karena lu bisa gaya mainnya bisa dirubah sedikit, lebih low block lagi Arsenal supaya nggak kebobolan hal-hal konyol lagi lah. Lu main lebih safe untuk bisa ngejar juara, kan lu juga perlu cara ugly win juga. Nggak bisa lu main tampil atraktif terus dan bisa mengharapkan lu bisa menang terus. Karena Arsenal tiap kali main biasanya golin, tapi kebobolannya juga selalu bisa kebobolan juga kan. 80 juta untuk Toney gue lebih mending buat Watkins. Watkins bakal lebih worth it lagi, tapi kita tahu harganya pasti lebih mahal juga. Dia minta 60.
paling nggak 80 bisa. Tapi gue rasa terlalu mahal juga untuk Watkins karena kontribusinya pun lebih bagus Watkins sebenarnya. Tapi kalau Tony dari segi gue Peluangnya sih lebih gampang dapetin Tony ya. Tony. kayaknya ya, pasti 28 dibanding tahun Watkins ya yang dia. sekarang lagi jadi andalan Emery juga kan. Yap, dan gue rasa Tony ini juga dia di musim lalu pun bisa menunjukkan dia punya atribusi yang bagus banget sebenarnya. Dia dipercaya dipanggil ke timnas Inggris juga, bisa duel sebagai macam. Gue rasa dia bisa jadi solusi lah apabila Arsenal seandainya nih di puncak klasemen lagi kayak musim lalu di bulan Januari. Amin, mungkin amin di Januari kayak gitu. Gue rasa nggak ada pilihan lain selain datangin striker untuk memantapkan posisi lu supaya bisa sampai akhir musim tuh stabil di atas. Tolong di DM si Arteta. Ya kita nanti apakah kekalahan dari Lens ini hanya shock efek kecil jelang menghadapi City atau justru ini akan menggulung-gulungkan psikologi Arsenal menghadapi City semakin tegang, dan ketika kalah nanti lawan City apakah ini justru akan menjadi sebuah tanda-tanda kehancuran di bawah Arteta, karena udah mulai ada suara-suara dari beberapa orang yang Arteta ternyata terlalu banyak mainkan anak kesayangannya, rotasi yang nggak penting, dan juga tactical Pasti, Ji. Hashtag Arteta out bakal naik sering nanti. salah, itu pasti akan ada segera nih dalam waktu dekat kalau ternyata dia besok kalah Pasti. dibantai sama City ya, Nes. Oke, kita lihat nanti ya Jebret Tim. Dan yang pastinya kita masih ada satu bahasan terakhir di Jebret Tim yang gak kalah seru. Jadi setelah ini jangan kemana-mana, langsung aja kita lanjut ke next episode. Jebret Tim, masih banyak pertandingan di Champions League. Salah satunya juga ada si calon raja grup neraka ya Panji ya. Masa setan merah nggak bisa jadi raja di neraka, Ji? Gimana, Ji? Yang kemarin ngajak challenge juara grup sama coach aja kayaknya mundur tuh kayaknya. Jangankan juara grup ya, untuk lolosnya menurut gue Milan udah bagus lah. Nggak usah muluk-muluk juara grup karena di grup ini kan ada PSG yang memang punya Mbappe, Dembele dan kawan-kawan yang secara level di atas kertasnya di atas Milan. Kemudian ada Newcastle yang secara gaya main gerasa-gerusuk juga menjadi level yang head to head. Dan Dortmund menurut gue juga di musim ini di Bundesliga belum kalah, jadi masih tricky juga untuk Milan untuk mengatakan Dortmund adalah lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah oleh Milan. Dan lawan kemarin lawan Newcastle dengan anti klimaks, mainnya jelek banget, tapi ya namanya laga pertama mungkin berat, apalagi Newcastle pun juga bukan lawan yang enteng di sejak musim lalu. Lo melihat Dortmund apakah punya peluang untuk bisa dikalahkan Milan lebih gampang, atau justru Dortmund yang secara pengalaman di Liga Champions lebih sering akan justru laga yang lebih meyakinkan untuk Dortmund? Gue rasa lebih meyakinkan Milan ya untuk pertandingan di malam nanti karena si Dortmundnya sendiri Menarik. seandainya dia main kayak pas lawan PSG, gue rasa dia nggak punya, gue ngeliat dia nggak punya peluang untuk menang nanti malam. Ya pasti. Karena dari permainan dia dari segi ini kan tim yang biasanya gonta-ganti taktik terus di musim ini. Kadang 3-4-3, kadang balik lagi ke 4-3-3. Ini terlalu sering diganti, dan di sistemnya si Dortmund yang sekarang ini dari musim lalu juga tim yang selalu over reliant ke fullback yang mereka. Tapi sayangnya di musim ini fullback yang mereka gunakan tuh nggak seoptimal musim-musim sebelumnya gitu. Ini terlalu decline dari segi fullback, dari segi taktiknya pun agak menurun juga. Walaupun mungkin kita anggap oh iya ini tim belum kalah, tapi dari segi permainan ini bukan Dortmund kayak musim-musim sebelumnya. Ini udah Dortmund yang sangat-sangat berbeda. Yang gue lihat jadi Dortmund yang tim yang bisa dikalahkan. Bahkan dari segi profiling pemain pun gue nggak ngeliat seperti Dortmund seperti sebelum-sebelumnya ketika dia, ibaratnya gue selalu menyebut Dortmund ini kan feeder club ya. Tiap ada pemain bagus breakthrough season, dia jual dengan harga mahal. Biasanya dia selalu menemukan pemain penggantinya yang sepadan juga atau bisa menjadi potensial semahal itu juga kayak pemain-pemain sebelumnya. Tapi di Dortmundnya sekarang, gue nggak ngeliat itu hal itu ada seperti musim-musim Paling sebelumnya. Malen aja lumayan lah ya, sisanya kayaknya Iya. untuk yang punya harga jual untuk bisa Iya, jual nggak dengan harga kayak saya, biasanya. kayaknya Julian Brand kayaknya stuck di situ dah, aja kan. decline. Apalagi Fulkrug ya, itu kan menurut gue Iya. striker yang ya karena nggak ada aja gitu. Betul. Jadi untuk seorang Fulkrug sebagai pengganti dari musim-musim sebelumnya, gue rasa ini jadi tanda tanya besar lah dari segi rekrutmen Dortmund, dan dari segi UCL sendiri gue rasa si Dortmund ini bisa jadi tim yang paling bisa diandalkan untuk bisa jadi lumbung poin bagi tim-tim pesaingnya di grup neraka ini. Serius Gitu. lo? Iya, untuk Dortmund ya. Bukan Untuk Milan? Dortmund. Enggak, gue malah menjagokan Milan untuk lolos. Untuk lolos aja, bukan Lolos juara ya? grup. Gimana nih Bukan lo lihat juara grup. Dortmund diremehkan sama Aldi kayaknya. Aldi sama Rijal, sorry. Fullbacknya jelek. Ya, Dortmund. siapa yang jelek? Slotterback? Si Marius Wolf dan juga Reinsen itu menurut gue Ryerson. sangat-sangat nggak bisa diandalkan. Slotterback terlalu agresif, fullback dan back mereka Sule pun juga kadang Hummels juga benar-benar- agresif juga kan. Iya, dan Sering Sule itu juga maju. error prone banget. Jadi untuk ini bisa dihukum lah sama permainan Milan kalau gue bilang. Permainan Milan yang mana?
yang Gini ya, bentar. yang membawa mereka ke semifinal musim lalu, permainan Apakah reaktif musim lalu seperti sama itu. sekarang seperti ini? Secara- Kalau lu bilang Dortmund musim lalu adalah bukan Dortmund yang sekarang, Milan tahun lalu pun bukan Milan yang sekarang. Empat pemain Rizal. beda semua di Sudah gelandang, ya? jauh berbeda, ditambah cedera dari lini tengah yang berantak, yang banyak sekali, tipis sekali lini tengah dari AC Milan sekarang. Kedua atau ketiga, Calabria bakal ketemu Malen sama Adeyemi. Ini bakal repot banget. Belum tambahan dari Slotterbeck dari bek kirinya lagi. Ini bakal menjadi lumbung poin dari Dortmund kalau dia pengen ngancurin Milan dari sisinya Calabria. Yes, kalau bisa Milan kayak long pass melewatkan lini tengah langsung ke langsung ke Leao, ini memungkinkan karena kita pasti tahu Leao bakal menjadi harapan bagi Milan untuk dapat poin. Tapi apakah bisa aliran bola ini nyampe ke Leao kalau emang midfield tengahnya ini emang lagi nggak sehat? Ditambah lagi sekarang emang Kobel ya nggak begitu bagus, cuman jangan lupa juga saat lu punya rekor nggak pernah kalah dari Agustus 2022 sampai sekarang, artinya kan emang bagus banget ini home performance si Dortmund, artinya emang luar biasa. Cuman gue nggak ngerti Milan yang seperti apa yang lu anggap bisa sebagus itu untuk lolos grup. Buat gue Dortmund justru nggak sejelek itu untuk kita kesampingkan. Pemain ini di lini tengah, yes, Emre Can pernah main jelek di Bundesliga kemarin. Terus Julian Brandt levelnya seperti itu aja, walaupun dia bakal ditaruh di kanan. Dan saat ada Royce sedang sehat, Adeyemi dan juga Daniel Mann dan juga Füllkrug, ini tim berbahaya. Speed ini berbahaya dan lini belakangnya Milan dengan menghadapi speed dari Dortmund, ini bisa menjadi bisa menjadi sinyal ancaman sih. Gue rasa gue mengharapkan perubahan juga ya dari Milan. Dari game week pertama seharusnya mereka jelas harus ada perubahan. Dari segi klinikal mereka nggak ada masalah dalam menciptakan peluang. Ketika lawan Newcastle mereka peluang selalu bisa nyiptain. Ya beberapa aksi konyol di depan gawang tapi dilakuin kan itu hasilnya nggak bikin gol kayak si Leao. Abis itu kurang klinikal dari segi winger. Tapi apabila mereka bisa memaksimalkan potensi itu, Leao-nya tampil lebih klinikal lagi. Gue rasa Leao pun sekarang bisa jadi solusi untuk bisa mengangkat mereka. Bisa mengangkat mereka untuk lolos di fase grup, karena gue yakin Milan tahu persis gimana cara lepas dari fase grup, karena musim lalu pun dia juga udah nunjukin dia bisa melakukan itu dengan penuh kedewasaan untuk lolos. Dia tahu gimana cara untuk nggak kebobolan, untuk di knock out di fase-fase UCL mereka biasanya ngelakuin itu. Jadi gue rasa besar peluang bagi Milan untuk lolos apabila mereka bisa memaksimalkan mainnya. Mungkin nggak jauh berbeda lah lawan Newcastle, tapi permainan kayak gitu gue rasa bisa menyulitkan tim manapun juga. Tetap bisa menyulitkan. Milan menghadapi Newcastle bagus. Nggak bagus, tapi cara main kayak begitu. Lu bilang menghadapi Milan seperti Newcastle bisa mengalahkan Dortmund. Iya. Berarti bagus dong. Gue rasa cukup untuk permainan Berarti seperti itu. Milan Asal lebih klinikal aja, mereka bisa Atau nyiptain Dortmund peluang. berarti separah itu dong Iya, berarti? separah Menurut itu. gue separah itu Enggak lah, untuk musim ini. enggak lah. Untuk musim ini separah itu gue bilang. Berarti kalau untuk di laga ini aja lo jagoin Milan berarti untuk? Gue jagoin Milan untuk menang. Lo? Berarti Dortmund ya? Aku Dortmund. Oke, itu dia prediksi dari Aldi dan juga Rizal terkait Dortmund dan Milan. Kita pindah ke satu grup yang nggak kalah bikin orang penasaran bagaimana Newcastle bisa meredam Kylian Mbappe FC. Walaupun di sana ada Dembele, ada nama-nama lain, ada Vitinha di sana yang sebenarnya ini lumayan oke lah. Ada Randal Colomwani yang nggak masuk akal, mau dijual dengan harga 80 juta. Tapi gimana lo melihat Newcastle bisa punya nggak chance untuk bisa menahan PSG atau bisa jangan-jangan kejutan menang gitu? Menang PSG. Oh, gue pikir menang Newcastle kaget gue. Enggak, ini baru pemain di St. James's Park, cuman enggak lah. Milan pun Newcastle pun lagi nggak siap. Botman cedera, yang bakal main Jamal Lascelles. Ya aduh, ini kapten bukan kapten ini. Ini kapten yang bukan kapten ini. Ini menyeramkan. Kalaupun dengan Botman mungkin lah bisa 50-50 aja. Cuman dengan bermainnya Jamal Lascelles ini juga repot. Di tengah Joelinton juga nggak main. Artinya bahwa ya Longstaff masih masuk situ. Iya, jadi bakal sedikit kerepotan. Di depan pun gua nggak tahu nih Harvey Barnes bakal main apa enggak. Ya. Enggak sih, Cedera Wilson pasti juga. Gordon sih. Gordon Isaac sama Wilson Almiron. tanda tanya Almiron. Wilson. Ini juga berarti kan kondisinya Milan sedang tidak baik-baik. Kondisinya Newcastle sedang tidak baik-baik saja. Ditambah PSG juga pengen nunjukin bahwa kita layak gitu di musim ini. Dan Newcastle ini kan tim yang memproyeksikan bahwa kita pengen kayak PSG, kita pengen kayak City. Walaupun langkah pertama adalah jangan sampai kita kayak Everton. Spend uang besar, tonya drop. Ya. Nah, ini kan yang sedang dilakukan oleh Newcastle kan pembeliannya kan cukup taktis, cukup rapi, nggak yang besar-besar pembeliannya walaupun duit ada gitu. Nah, ini langkah dari Newcastle juga. Ini kan sama-sama tim Qatar lawan Saudi gitu kan. Jadi ini bakal menarik. Ini justru pertandingan yang paling gue tunggu di grup F ini. Jadi buat gue ini bakal seru walaupun bakal sulit bagi Newcastle untuk menang di game kali ini. Ya gue sepakat sih bagi Newcastle akan sulit untuk menang, walaupun PSG-nya sendiri gue lihat di musim ini di bawah asuhan Enrique belum menemukan balance timnya yang paling bagus, racikannya seperti apa. Karena gue bisa ngeliat di Ligue 1 mainnya hari ini bagus banget, di pertandingan selanjutnya permainan yang
bagus itu nggak keluar, abis itu mainnya bagus lagi, inkonsistennya masih berlaku di sini. Gue rasa dari segi lini depan pun si Enrique ini belum bisa menemukan racikannya gimana cara memadukan si Mbappe, Muani dan juga Ramos atau Asensio sekaligus itu Dembele juga. Gue masih berantakan menurut gue si Skriniar siapa lah. Dari backnya bahkan dari segi profiling di lini tengah pun juga masih agak kurang balance juga, masih agak kurang balance gitu. Dan mereka beruntung bisa menang di match lawan Dortmund itu, gue rasa ada faktor mereka juga bisa memanfaatkan keadaan juga. Tapi kalau dari segi overall squad ini belum balance, ditambah Newcastle sendiri diganggu dengan performanya cederanya dari beberapa pilar mereka, karena pilar-pilar yang cedera ini justru gue bilang core-nya Newcastle itu sendiri gitu, kayak semacam Botman, si Joelinton itu kan sisi kiri biasanya itu left sided itu terlalu penting menurut gue bagi di sistemnya Newcastle. Dan gue lihat di lini belakang Newcastle yang tersedia sekarang semacam Lascelles, abis itu si Burn dan segala macam. Burn jadi back tengah ya, back kirinya siapa ya? Main Target yang available juga. Jadi gue rasa ini bisa jadi makanan empuk bagi striker profil striker PSG itu yang kenceng banget. Dan itu ibaratnya lu apa ya, lawan Nunes aja si Newcastle kesulitan banget, Nunes seorang waktu itu. Tapi gimana caranya lu bisa meredam pemain-pemain seperti Mbappe, kalau Muani bisa selalu expect bola get in behind segala macam, itu akan jadi tantangan banget. Caranya Newcastle harusnya manfaatin set piece. Iya. Karena set piece Newcastle ini juga cukup bagus, passing dari Trippier juga cukup bagus, Dan Burn, Fabian Schär cukup bagus. Ini kuncinya bisa manfaatin. Corner, semua bola-bola mati harus dimanfaatin ya, karena emang peluangnya cuma dari situ aja kelihatannya, atau dari kesalahan individual dari back-back PSG yang secara harmonisasi belum terlalu bagus karena kebobolan 6 gol. Skriniar jelek, Ji. Dibully kan di media Prancis, dia bukan pemain yang overrated lah katanya menurut fans PSG. Tapi ya kita lihat mungkin masih di awal, butuh adaptasi dengan tim baru, sama dengan gaya mainnya Inter, harus bermain dengan gaya main PSG. Berarti ini Rizal dan Aldi mungkin sepakat bahwa ini akan menjadi laga yang harusnya dimenangkan oleh PSG, atau mungkin ada kejutan lain dari Newcastle yang mungkin membuat orang juga semuanya nggak ada yang memprediksi Newcastle bisa mengalahkan PSG. Kalau dari PSG, City lawan Leipzig, yang Leipzig baru menahan Munchen, sementara City baru 2 kali kalah di 2 kompetisi. Lu prediksi? City. Nggak usah dibahas. City ya? Masih di City? Ya. Walaupun Leipzig suka merepotkan juga. Di tahun yang sama Leipzig kan dibantai juga 7-0 sama City. Jadi gue rasa masih terlalu superior City bagi Leipzig, dan kita tahu habitnya City di fase grup nggak mungkin ada ketemu. Berarti Leipzig lebih jelek daripada Wolverhampton berarti ya? Bisa dibantai gitu. Menurut gue kalau Leipzig bisa dibantai lagi mah separah itu berarti Leipzig itu ya. Kalau dari Barca lawan Porto? 3-1 buat Barca. Wow, seharusnya lolos. Di 2 musim sebelumnya Barcelona selalu gagal di fase grup, tapi di musim ini seharusnya jadi fase grup paling gampang bagi mereka. Nggak ada alasan buat nggak lolos lagi buat Barcelona. Gue juga kemarin sempat bilang kalau Barca itu layak menjadi bahkan masuk 4 besar di Liga Champions ini, masuk akal ya. Tergantung kalau misalkan dia lolos grup, ketemu lawan City ya mungkin itu bisa lain cerita. Ketemu City sih semua selesai. Lawan smooth aja sih gue rasa 4 besar 3 besar layak sih, karena secara squad lagi bagus, cara mainnya juga bagus, apalagi sekarang dia udah menemukan. Wah, tapi nggak tahu kalau ketemu MU gimana? Joe Felix? Ya, diturun dong. Bahaya itu. Bisa bahaya Barcelona ketemu MU. MU bisa mengalahkan Barcelona di Europa League tahun lalu. Tapi sedikit aja kalau melihat bagaimana Barca musim ini dengan squad yang sekarang udah kembali ke elit kan, walaupun ekonominya masih sulit kan sebenarnya. Kalau untuk kembali ke elit mungkin menuju ke sana. Tadinya gue mikir kembali ke elit, ketika dia kehilangan minimal dari gaya mainnya sih menurut gue nih, udah enak banget. Ini enak improve banget. Tadinya gue mikir kehilangan Busquets, Dembele, Alba itu bikin Barcelona turun 1 level ketimbang di musim lalu. Tapi ternyata dengan kehadiran si Cancelo dan juga kehadiran Felix itu bisa bisa mempertahankan level Barca tetap terjaga. Bahkan variasi serangan jauh lebih berkembang dengan kehadiran duo Joao ini kan, si Cancelo dan Felix ini. Dan juga kalau dari segi penyerangan pun ya mungkin agak terganggu juga dengan cederanya Rafinha yang mungkin agak diragukan untuk tampil. Tapi yang jadi faktor penting bagi Barcelona musim ini di Champions League adalah, ingat 2 musim sebelumnya, ketika 2 musim lalu Barcelona kan 2 kali beruntun kalau lolos di Champions League, dan dua-duanya di fase grup mengkhawatirkan. Cuma menang 2 kali loh di fase grup. Itu lawan tim yang paling mudah juga, tapi itu dengan catatan grup yang paling sulit selalu dialami oleh Barcelona. Tapi dengan fase grup yang ada seperti ini, dengan komposisi pemain yang ada pun, walaupun diganggu dengan cedera, gua rasa skuad Xavi ini lebih dari cukup untuk bisa lolos. Bahkan nggak perlu nunggu sampai pekan terakhir lah mungkin. Bisa pastiin di pekan keempat atau kelima seharusnya Barcelona udah bisa garansi lolos ke babak knockout Liga Champions. Apalagi Pedri sama Frenkie de Jong belum main juga ya. Iya, dan bakal nyusul, bakal fit juga segala macam. Jadi seharusnya nggak ada alasan sih buat Barcelona. Tapi kemarin ada sedikit kritik-kritik kepada Balde. Balde di awal-awal bahkan tahun lalu dibilang sebagai back yang ini masa depan segala macam. Tapi sekarang begitu secara game mainnya udah lebih cepat, lebih agresif, kok kelihatan dia justru kayak kurang nyetel sama gaya mainnya Barcelona. Apakah menurut kalian
ya karena kemarin Barcelona buruk banget di sisi kirinya, jadi balik kelihatan cepat, kelihatan membantu banget, atau justru sekarang emang dia butuh waktu aja untuk main muda beradaptasi? Butuh waktu karena nggak mungkin juga back muda ini bisa langsung perform dan dengan tim saat ini yang biasa ada yang jemput bola Frenkie de Jong untuk main segitiganya atau tiki takanya Xavi ya sekarang nggak ada gitu ya. Balde lagi belajar lah dengan teammate baru, dengan Romeu, dengan Gundogan, lagi belajar hal baru dengan performa yang saat ini buat gue nggak begitu bermasalah ya karena menyenangkan sekali, menyeramkan sekali lihat cara Barcelona menyerang saat ini. Ngeri sih. Ya, itu kita lihat ya Balde dengan statusnya sebagai nominasi dari Golden Boy, apakah dia bisa step up untuk menjadi back yang diharapkan Barcelona atau justru Barcelona harus mencari back lain yang memang sebagai pengganti Jordi Alba yang bisa menyerang, bisa bantu defense, tapi juga bisa memberikan asis-asis penting pada striker-strikernya seperti Lewandowski ataupun di kiri sana ada Joao Felix ataupun hingga Lamine Yamal. Ya, betul sekali. Jebret tim udah sama ini tim nih. Tahu itu nyari batu. Barunya gunting loh. Udah nggak tahan ya, sebentar dong. Jebret tim tungguin ya nanti pertandingan akbar antara dua GOAT yaitu Raffi Ahmad dan juga Taufik Hidayat di atas lapangan tenis di The Juara. Untuk info selengkapnya pokoknya kalian tungguin aja, pantengin terus medsosnya Jebret Media dan tunggu penjualan tiketnya ya. Terima kasih untuk Awi Desari Mande. Thank you semua. Dadah. Ayo cabut.